Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aji Ningrat di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Hari ini saya berada di Pura Tirtawijaya, tepatnya di Pegunungan Tengah Papua, dalam rangka menyebut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Sebelum kita bahas tentang prosesi rangkaian Nyepi Karema Bali di Pegunungan Tengah Papua, kita dengarkan dulu sambutan sepatah kata dari Bimas Hindu Kabupaten Jayawijaya, Bapak Agus Supomo SAG. Pada beliau kami persilakan. Om Swastiastu. Saya dari Bimas Hindu Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 pada seluruh umat Hindu dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Semoga dalam pelaksanaan Nyepi ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, kerayuan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa, sehingga kita dapat menunaikan swadharma kita masing-masing dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, selalu menjaga kesehatan pada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutannya Bapak Agus Supomo SAG selaku Bimas Hindu Kabupaten Jayawijaya yang baru, menggantikan Bapak Haryono SAG yang telah pindah tugas ke Sulawesi Tenggara. Semoga umat Hindu Jayawijaya tetap rukun, akur, kompak walau dalam perantauan, tetap melestarikan budaya leluhur, itu yang terpenting. Halo guys, kita tahu bahwa Hari Raya Nyepi merupakan acara peringatan Tahun Baru Saka, Isaka Warsa. Biasanya selalu bertepatan di antara bulan Maret dan bulan April berdasarkan kalender Bali, yang dirayakan tiap tahun sekali, yang jatuh pada sehari sesudah Tilem Kasanga. Mari kita renungkan sejenak. Di ufuk timur bumi cendrawasih cahaya melesat tanpa batas ruang dan waktu, menembus celah ranting-ranting dedaunan, menembus berbagai kehidupan yang penuh tata tanya. Ada sekelumit embun pagi bercerita tentang rindu malam. Itu bertanda kehidupan masih bergeser ke arah siang. Detik demi detik pun mengembang hingga sore pun datang menyebut petang. Itulah posisi hidup dan kehidupan hingga hari Raya datang. Cahayamu menyinari alam, cahayamu membawa berkah kehidupan. Waktu ini kita berbenah, membenahi yang semestinya dibenahi, memperbaiki apa yang semestinya diperbaiki, mengoreksi apa yang harus dikoreksi, demi mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Itulah sedikit renungan untuk kita bersama. Adapun Karema Bali di Pegunungan Tengah Papua hari ini akan melakukan proses 4 tahap penyepian. Di antaranya upacara melasti, taur kesanga atau mecaru, penyepian itu sendiri, dan gembak geni atau biasa dikenal melis, pengerupukan, sipeng, catur berata, penyepian, dan gembak geni. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah upacara melasti. Jadi sebelum masuk pada tapa berata penyepian, umat Hindu Bali biasanya melakukan upacara melasti dengan persembahyangan di area laut atau pantai. Berhubung di Pegunungan Tengah Papua tidak ada laut dan pantai, maka kami punya alternatif, yaitu sumber mata air yang ada di Megapura sana. Ini bertujuan untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan penyepian.
melebur segala macam kotoran, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selain membersihkan diri, melasti juga menjadi pembersihan dan pencucian benda-benda sakral milik tempat ibadah umat Hindu, yang nantinya benda-benda itu diarak keliling desa untuk mensucikan desa tersebut. Umat Hindu biasanya mendapat air suci yang disebut Agamet Tirtha Amrita, karena sumber air danau dan laut merupakan mata air kehidupan. Begitupun yang dilakukan umat Hindu Pegunungan Tengah Papua, walaupun dengan keterbatasan. Prosesi nyepi yang kedua adalah Taur Kesanga atau Mecaru. Taur Kesanga atau Mecaru di sini biasanya dilaksanakan 1 hari sebelum merayakan Nyepi. Kalau di Bali itu identik dengan pawai ogoh-ogoh yang diarak keliling desa mulai dari Balai Banjar. Diakhiri dengan membakar atau menghanyutkan ogoh-ogoh tersebut ke laut sebagai bentuk pemurnian diri, melepas sifat buruk yang masih menempel di dalam diri kita. Prosesi yang ketiga adalah penyepian itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang nyepi, alangkah baiknya kita renungkan sejenak. Merenung dalam renung, apa yang mesti kita renungkan di tahun baru saat ini? Hati kita lebih bersih, pikiran kita lebih jernih, tutur kata kita lebih ditahan. Singkirkan dengan lama, hancurkan segala bentuk kedengkian, buang rasa berlebihan, belajar dari kesalahan masa lalu, buanglah hal-hal negatif yang menggerogoti jiwa. Kita belajar mengatur ritme kebisingan, kita atur berat nafas perlahan, detak, denyut kita rasakan dalam lingkai jatuh beratapan penyepian. Lepas semua ketegangan, kendalikan emosi kita, kontrol amarah kita, bungkus nafsu kita, lebur dengan asa luba, menyebarkan kabar dan kehidupan, agar hari-hari esok lebih bermakna. Itulah sedikit renungan. Nyepi sendiri biasanya dimulai pukul 6 pagi hingga 6 pagi keesokan harinya. Nyepi berasal dari kata sepi yang berarti sunyi. Masyarakat Hindu Bali dimanapun berada biasanya berhenti sejenak dari segala bentuk kegiatan. Amati karya, tidak boleh bekerja agar bisa introspeksi diri. Amati geni, tidak boleh menyalakan api atau lampu, simbol yang ada pada diri kita sendiri seperti amarah, iri hati, dan pikiran yang tidak baik. Yang selanjutnya, amati lelungan, tidak boleh melakukan perjalanan atau keluar rumah. Amati lelanguan, tidak boleh bersenang-senang. Itu bertujuan untuk melakukan pemusatan pikiran terhadap ida Sang Hyang Widiwasa. Tujuannya adalah agar tercipta suasana sepi dari hiruk pikuk kehidupan dan sepi dari semua nafsu atau ketamakan dari sifat manusia, untuk mensucikan buana agung alam semesta dan buana alit manusia itu sendiri. Itulah nyepi. Prosesi yang keempat adalah Gembak Geni. Ini merupakan prosesi terakhir setelah melaksanakan caturberata penyepian. Kita melakukan kunjungan ke saudara dan keluarga. Selain melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, salah satu tradisi ritual
Med-Medan atau dikenal pula Omed-Omedan. Berhubung masih pandemi COVID-19 belum berakhir, Karame Bali Jayawijaya atau Pegunungan Tengah Papua tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak ada open house. Itulah sekilas prosesi rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 di Pegunungan Tengah Papua. Mari berdoa pada Sang Yang Widi Wasa. Semoga tahun depan hidupmu lebih baik, indah, menyenangkan. Esok kita sambut fajar baru dengan sinarnya yang cerah. Perlahan kita lepas tahun lalu bersama masa lalu yang kelam. Kita sambut tahun baru Saka 1943 yang baru. Kita kubur dalam hal negatif di masa lalu. Karena masa lalu ada kenangan, masa kini ada kenyataan, masa depan ada harapan. Selamat tahun baru Saka 1943. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini berkembang. Kita akan ketemu di channel yang sama pada kesempatan yang berbeda. Salam damai dari Pegunungan Tengah Papua.